Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Ilahi Robi, karena alhamdulillah kita semua atas berkat rahmat dan karunia-Nya bisa berkumpul di sini dalam rangka aksi nyata diseminasi aksi nyata budaya positif tugas 14A9 dari Guru Penggerak Angkatan 10. Kebetulan ini lagi berdua karena boleh duet, jadi alhamdulillah ada Budian Ros, saya sendiri Lesila Puspitasari, ini Budian Rosdiana Dahlan. Kami dari PP yang berbeda dengan fasilitator yang berbeda juga. Nanti akan ada ini mati terus ya. Akan ada pembagian presentasi. Nanti teknisnya berjalan saja. Yang pastinya terima kasih buat teman-teman yang bisa menemani. Maka Budian ada yang mau disampaikan dulu. Ya, terima kasih Bu Lesti. Terima kasih teman-teman yang sudah berkenan hadir ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan diseminasi ini dengan baik dan mohon kerjasamanya dengan semuanya. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Baik, seperti ini kedap-kedip ya. Iya, mungkin colokannya. Oke. Iya, ini kalau kulit mungkin sambil lihat di handphone. Kalau itu mati. Oke, seperti yang sudah diketahui bersama dan kebetulan yang membersamai kita juga banyak para CGP dan OTW CGP ya, amin. Mudah-mudahan ini tentang budaya positif. Kenapa sih harus ada budaya positif? Boleh di yang sebelahnya, ini yang tadi ya, ucapan selamat datang kepada para peserta diseminasi budaya positif di sekolah. Menurut Ana Isnin, pendidikan adalah seni memfasilitasi pertumbuhan sejati dan mudah-mudahan sejatinya apa yang diharapkan oleh pendidikan bisa kita realisasikan. Kemudian berikutnya. Oke, ini mau ngapain nih aksi nyata 1.4? Berarti kan harus jelas, kita mau ngapain sekarang? Yang perlu disampaikan adalah pertama akan menyampaikan perubahan paradigma. Kedua, akan mengadopsi praktik baru. Nah, ketiganya mengembangkan budaya positif. Seperti apa sih menyampaikan perubahan paradigma? Kami sudah belajar di CGP tentang modul budaya positif. Nah, tugas kami adalah menyampaikan ke rekan-rekan di satu sekolah ada apa sih di budaya positif dan kenapa harus disampaikan, nanti dampaknya akan seperti apa ke sekolah. Jadi untuk yang pertama menyampaikan perubahan paradigma, mengkomunikasikan kepada pemangku kepentingan di sekolah mengenai pentingnya disiplin positif dan strategi-strategi untuk mencapainya. Yang kedua, karena ini adalah beberapa hal baru untuk kami, maksudnya mungkin apalagi untuk teman-teman yang belum ikut pendidikan guru penggerak, pasti akan jadi hal lebih baru lagi gitu, karena belum mengalami. Maka kami menginfokan bahwa ini adalah praktik baru, mengimplementasikan pendekatan disiplin yang berpihak pada murid dengan fokus pada keamanan dan kenyamanan belajar. Ketiganya mengembangkan budaya positif. Seperti judulnya adalah budaya positif, nanti juga akan ada disiplin positif dan seterusnya. Seperti apa? Menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung keselamatan, kebahagiaan, dan pencapaian tujuan pendidikan sebagaimana diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Di modul 1 membahas tentang Ki Hajar Dewantara dan ini masih terus sampai akhirnya ke modul 1.4. Nah, sebelum lebih jauh, ini ada beberapa praktik, jadi kita mau coba balik nih. Konsepnya kan biasanya menjelaskan dulu, baru nunjukin ini aksi nyatanya atau kegiatan yang sudah dilakukan. Nanti boleh disimak, ada beberapa tayangan, nanti dikasih tanggapan, kita nonton dulu aja. Oke, ini praktek segitiga restitusi di sekolah punya Ibu Dian Ros.
Dan itu dapat laporannya dari beberapa mata pelajaran nih, dari pelajaran bahasa Inggris, fisika, ilmunya, ya. Ini matematik nih, ya. Ini ya kali, gurunya ngomong terus, gitu ya. Dapat katanya ini dia dapat dari awal semester 2 ini belum boleh nih, nah itu seperti itu. Jadi kami manggil dari kemarin ya, tapi karena SMK juga bisa ini masih dapat ya. Coba deh boleh cerita kenapa sih dapat dari awal Makasih ya. Kita ini itu Bu, terima kasih. Datang langsung dikasih. itu mungkin biasa apa bosan kalau misalkan lagi sendiri ya udah main game aja sama teman-teman kan dan aku juga ibu gimana orang tua itu iya sama nongkrong ternyata. Oh gitu, nongkrongnya di mana tadi? biasanya kalau nggak di rumah teman di rumah sendiri. Sama teman SMA atau teman tetangga kamu? Biasanya sih teman tetangga teman SMP. Oke, nah kamu suka nongkrong? Iya ibu, maksudnya kan bosan Bu, gitu kalau sendiri di rumah, jadi ya pengen cari teman gitu. Oke, jadi kamu tuh bosan ya? Iya. Ayah, Pak, yang namanya manusia itu tidak luput dari kesalahannya, kan tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau salah, ya wajar. Jadi kalau kita nggak punya salah, berarti kita malaikat. Ya kan? Jadi kalau berbuat salah, berarti yang benar saja. Iya, jangan keseringan, ya nggak? Nah, ya tahu kan, kita pengen menjadi lebih baik dari kemarin, gitu. Ya, oke. Jadi dapat kalau dapat nggak apa tuh namanya pengen happy, pengen bahagia, pengen nggak bosan ya, mungkin nanti bisa apa ya, bisa lebih bagi waktunya lah ya. Terus dapat jadi apa? Aku pengen jadi psikolog. Wah, ceritanya ya jadi psikolog. Kalau psikolog berarti nanti tuh kerjaannya memahami orang gitu ya. Terus mungkin nanti pekerjaannya belum kerjaan di perusahaan besar ya, gitu ya. Psikolog itu tidak hanya di bidang PKI ya kayak gitu, tidak. Nanti perusahaan besar memang pakai ahli apa? Itu sangat membutuhkan yang namanya psikolog. Nah, tapi kalau dapat rekomendasi gitu kan dia kira-kira nih gimana nih gimana cita-cita apa nanti jadi psikolog. Kalau misalnya kira-kira lulus nggak dari sini? Dan terus saya naik kelas kan nih, kelas 11 kalau tugasnya nggak dikerjakan. Terus gimana nih biar dapat bisa cita-cita jadi psikolog. Jadi psikolog itu nggak semudah membalikkan telapak tangan, maksudnya nggak instan gitu ya, perlu diusahakan dan itu harus dari diri kita sendiri. Ya, ayo menjadi anak yang lebih baik, menjadi psikolog yang profesional dengan memperbaiki kesehatan. Betul? Ingat kan keyakinan kelas kita itu masih apa itu? Ya, ini kita keyakinan kelas kita sepakati bersama-sama. Tujuan utamanya adalah untuk apa ya? Untuk kita semua sukses, jadi anak yang sukses, menjadi manusia yang unggul dan bisa mencapai cita-cita. Ya, oke, terima kasih ya Dede. Kalau besok dan berikutnya kamu menjadi anak ya. Lagi apa? Yang baik ya. Baik, Dede. Terima kasih ya Bapak. Iya. Baik rekan-rekan semuanya, itu adalah video pertama.
Kenapa? Yang cewek saya, Miss. Benar gak? Udah tahu aku mau Miss ini. Yang jujur. Kamu cek saha? Aku ngeliat. Ada bukti Udah lah, Kak. Gini, ayo ikut. Ini simpen aja dulu. Simpen dulu. Masuk. Tenang. Ini boleh tadi bukan? Tapi tadi kalau lewat sih lihat, tapi nggak nyampe gitu sih. Coba lihat dulu aja deh gimana. Bisa. Mana tadi masuk sih itu kan? Bisa. Tak. Kenapa dideketin orang nggak? Ini siapa yang salah? Ya, Miss. Yang nyerang duluan siapa? Dia Miss baru turun dari motor tiba-tiba ini ngejar motor sih senang lihat baju. Ya, ada apa sebetulnya? Ya Miss jalan sama cewek saya. Bener kan? Apa coba Miss? Dia punya bukti nggak kalau mau jalan sama cewek dia? Gimana Jack? Dapat info hebatnya di mana? Melihat sendiri Miss kemarin malam. Salah lihat dia. Iya benar Miss. Enggak. Enggak Miss. Kamu kan malam kayak gimana? Jam seberapa aja deh? Ya, jelas. 9 malam? Jam 9 malam kayak gimana? Di luar. Di luar mana? Oh bener lagi jalan? Gimana coba handphone kamu mana? Berbohong Miss. Ini gimana nih? Miss bisa bantu apa? Karena misal kalian belum bersama, mungkin gara-gara kamu sekarang kayak gini. Ya, coba pada sini urusan nih. Jadi perjalanan siapa sekarang? Perjalanan mereka Ya kamu dari mana tadi? Datang. di luar Miss. Mau kopi? Terus? Jadi dari mana? Main basket Miss. Nah, balik lagi ke topik. Biar beres. Kalian sama kan? Miss. Coba duduknya di sana. Duduknya di sana pindah. Oke, sahabat itu susah dicarinya. Urusan cewek, Miss yakin itu cuma sesaat, sebentar doang. Mungkin sebentar lagi kalian ganti lagi sama cewek. Dan belum tentu benar kan? Coba, asal mau gitu di sekolah urusan kayak gitu udah dibahas kan yang lebar. Gimana kalau kasih tahu? Orang tua dipanggil gara-gara urusan kayak gini. Coba aku sama ngobrol berdua. Emang benar Miss apa yang kemudian dia? Jadi, Aku mau pacaran dia juga. Tapi bukan sama aku Miss. salah siapa? Aku udah deket sama cewek itu tapi tiba-tiba pacaran sama dia. Jadi sebetulnya kamu yang PDKT tapi jadinya sama Jaya gitu. Iya Miss. Ceweknya kamu juga berarti. Jadi ceweknya ke Jaya ya, kamu juga ya. Sekarang mau milih yang mana? Mau milih udahan nih teman-teman. Padahal di kelas kalian ya. Dari sekian siswa kalian yang menurut Miss ini yang satu frekuensi loh. Bisa nyambung, urusan tugas, urusan main sambil lupa. Sama teman yang lain belum tentu nanti. Apa mau mempertahankan si perempuan tersebut? Mending susah nyari cewek, apa nyari teman dari sahabat? Semangat Miss. Jadi ngerasa salah nggak? Iya Miss. Apa salahnya dia? Ceweknya udah deket sama kalian tapi sama jalannya malah dipacarin Miss. Terus yang tadi itu, yang tadi mau ngumpul, menurut Jaya apa yang salah? Jalannya gak terima aja Miss. Tiba-tiba main sama cewek jalan. Harusnya gimana? Harusnya gimana dulu nih? Ngomongin dulu baik-baik Miss. Nggak langsung main mau tonjok, mau berantem ya? Bener nggak? Ya Miss. Harusnya tanya dulu, ini kan baru aja kenal. Alah, apa Alan yang bagian salahnya? Aku main sama pacar dia Miss.
sembunyi-sembunyi kan? Jadi wajar nggak kalau Jayanya marah? Sekarang, menurut kalian harusnya gimana? Kalian maunya gimana? Mau aja Miss. Lagi. Baik aja sama siapa? Sahabat. Emang siapa salah? Lagi. Menurut Jaya kalian kayak gimana? Baik Miss. Ada nggak yang bisa gantiin Alan di kelas? Gak ada Miss. Alan, menurut Alan, Jaya gimana? Ada yang sejauh ini kan aku bisa kok temenan sama yang lain, nggak sama Jaya juga nggak apa-apa, sering aku terusin pacaran sama pacarnya Jaya. Nah itu juga gebetan aku yang udah lama. Mending kemana? Di kesempatan sama dia. Hanya dia soal pada juga Miss. Ya udah saha. Jalannya masih di Nah, Jaya selalu ada. Pernah Miss. Ih, kalian pacaran? Enggak Miss. Ih, serem. Maksudnya suka membantu kalau nanti. Kan ini awal nih. Ada saling kangen kan? Kau sendirian ya? Oke, coba saling maafkan dulu tuh. Yang kejadian lagi apa kayak gini malu-malu gini? Ya, aku juga nyesel udah buat pacaran. Ternyata dia orang sahabat yang kurang baik. Tapi Mas boleh pesan satu lagi? Kalau udah temenan, udah sahabatan, apa coba yang salah? Penentuan ini. Harus rapi, rambutnya juga gak gondrong. Bukan masalah poin ya. Kalian kan kalau udah datang, lagi rapi, orang kita juga rapi, pasti jadi makin baik. Bisa nggak Miss pesan setelah ini atau besok kalian ketemu Miss lagi dengan penampilan yang lebih baik? Miss, aku bajunya rapi, aku sudah dicukur, pokoknya aku rapi banget. Bisa nggak? Benar nih, ditunggu ya. Oke, sekarang kejar siapa? Mereka? Ya, mereka aja kayak udah jalan itu. So, gak usah dibahas lagi. Pokoknya nggak mau kayak gini lagi. Bisa ya? Bisa? Oke. Tuh, kata Umi juga langganan. Ya, langganan ya. Iya, dan mau Umi. Alamatnya gimana atuh? Insya Allah. Setelah ini pasti lebih baik. Ya. Oke, kita cukup. Nah, makasih ya. Semangat ya. Jadi yang video pertama itu punya Budian, video kedua saya sebetulnya itu settingan, tapi kebetulan mungkin nggak info-info dulu ya, jadi ada beberapa guru yang nyangka itu kejadian sebenarnya, sampai Umi juga komentar seperti itu. Pokoknya apa gitu lah. Oke, sekarang sesudah menyaksikan dua tayangan video tersebut, apa yang terlintas di bayangan teman-teman? Boleh kasih pendapatnya. Ini mic-nya agak istimewa. Ya, sepertinya ke depan mungkin ya. Boleh kasih pendapatnya? Apa hubungannya dengan kenapa menampilin itu? Padahal makan ngomongin budaya positif. Oke. Bisa aja ya. Setelah tadi nonton video, apa ya? Kaget sih ya, karena tadi ada suara-suara pojok-pojokan dan sebagainya. Yang satu dan yang kedua sebenarnya masih berhubungan ya, masih sama. Yang saya pahami itu seperti jadi ada bagaimana guru mencari solusi sih sebenarnya lebih ke situ, mencari solusi supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali. Terima kasih. Terima kasih. Yang barusan namanya, ya kan teman-teman kan nggak tahu ya. Ya, nama saya Miss Evi. Oke, terima kasih Miss Evi. Ada lagi yang bisa berpendapat, satu lagi saja, boleh? Terkait yang sudah ditayangkan, kira-kira hubungannya dengan apa sih? Ibu Menteri? Ini Ibu BPBK, lihat kasus tadi bagaimana? Nama saya Dian Rahmawati, saya adalah guru BK. Kalau misalnya mau melihat tadi dua video, intinya peran guru tadi ketika
anak punya masalah, dicari tahu dulu kenapa terjadi masalah tersebut, terus diberikan solusi. Kalau yang pertama tadi solusinya, kalau dia mau menggapai cita-citanya berarti harus melakukan step-step yang tadi sudah disampaikan. Terus kalau yang kedua tadi lihat dulu banyakkan positifnya di mana nih? Oh ternyata perempuan tadi tidak banyak negatifnya, maka harus dihindari perempuannya, di fokusnya untuk pertemanannya, bahwa dengan pertemanan bisa mendapatkan hal-hal positif termasuk mendapatkan nilai-nilai di sekolah. Saja terima kasih. Tidak heran kan guru BK ya, jadi pasti paham betul. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya. Sekarang ini loh hubungannya video tadi dengan yang akan kami sampaikan. Pastinya nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan di sini nanti kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Ini ada A sampai E. Kita baru di A. Ini masih ada rentetan yang berikutnya. Silahkan Budian Ros. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan ya teman-teman. Tadi kita sudah melihat kasus dan kemudian guru menjadi penengah ya, menjadi membantu ya mereka untuk masalah tersebut bisa teratasi gitu. Tapi apa sih sebenarnya nanti mungkin ini sangat video ini yang tadi sudah ditayangkan itu berkaitan sekali dengan materi yang nanti akan disampaikan. Oke, yang pertama ini tentang budaya positif ya teman-teman. Kira-kira apa sih itu budaya positif gitu ya? Budaya, kalau kita lihat kan budaya berarti sesuatu yang biasa dilakukan ya, terbiasa. Nah, berarti kan yang positif nih yang biasa dilakukan. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, budaya positif itu kalau di sekolah adalah dasar untuk membentuk karakter kuat pada murid. Dengan budaya yang mendukung, kita menciptakan lingkungan di mana murid merasa aman, dihargai dan termotivasi untuk belajar dan berkembang. Gitu. Jadi dengan kebiasaan-kebiasaan positif itu mereka tentunya akan menjadi anak-anak yang berkembang dengan baik gitu ya. Kemudian kaitannya dengan standar pendidikan nasional. Budaya positif berhubungan erat dengan standar nasional pendidikan, khususnya dalam hal standar kompetensi kelulusan, standar pengelolaan pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar proses. Budaya positif melalui disiplin positif bertujuan untuk menghasilkan murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan standar pendidikan nasional. Jadi nanti budaya positifnya itu sangat-sangat berkaitan dengan kedisiplinan, ya, sopan santun, kejujuran, kemudian pokoknya karakter-karakter positif anak-anak yang nanti anak-anak itu tidak hanya bisa menguasai di bidang akademik ya, tapi juga non akademik. Yang tentunya karakter-karakter yang insya Allah bisa mencapai karakter profil pelajar Pancasila ya, yang beriman dan bertakwa, bergotong royong, berbhinneka tunggal, mandiri, kreatif, inovatif, dan berpikir kritis. Ya, next. Ya, berikutnya disiplin positif di sini dan nilai kebajikan universal. Nah, ini apa sih gitu ya? Dan berdasarkan KBBI ya teman-teman, ya ini secara teori dulu nih. Disiplin itu taat ya dan patuh terhadap peraturan dan mampu mengendalikan diri sendiri. Gitu. Itu disiplin. Kemudian apa sih disiplin positif? Nah, disiplin positif di sini fokus pada pengembangan kontrol diri dan motivasi intrinsik siswa daripada sekedar mematuhi aturan melalui paksaan atau imbalan. Disiplin ini membantu siswa memahami dan memilih tindakan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau aturan itu biasanya anak-anak kan melaksanakan aturan karena sieun kalau melanggar mereka akan dihukum, kan gitu ya. Kalau peraturan, tapi kalau disiplin positif di sini lebih ke pengembangan kontrol diri. Jadi motivasi intrinsik anak, jadi kesadaran anak gitu. Anak melaksanakan disiplin ini karena memang anak sadar mereka harus melaksanakan itu. Kemudian berikutnya teman-teman ya, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan respon.
eksekusi nih. Nah, apa sih motivasi? Motivasi di sini berarti kan kalau motivasi itu dari dalam diri ya, terutama di sini motivasinya ada 3 jenis motivasi ya menurut Dian Gosek. Menurut Dian Gosek di sini motivasinya yang pertama adalah menghindari hukuman. Ya, bertindak untuk menghindari konsekuensi negatif. Jadi biasanya orang melakukan sesuatu pasti ada motivasinya dong, ada tujuannya ya. Nah, tujuan yang pertama di sini kalau menurut Dian Gosek itu adalah karena ingin menghindari hukuman. Seperti contohnya anak datang tepat waktu ke sekolah karena siun dihukum poin negatif, gitu ya, karena menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan penghargaan. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena ingin dipuji, ingin dapat hadiah, gitu ya. Sebenarnya nanti dia itu mau memperbaiki kesalahan dari dirinya sendiri, dari pribadinya sendiri ya, untuk menjadi lebih baik. Seperti yang dicontohkan mungkin tadi di video yang Dapa yang pertama ya, karena dia tidak mau jarang mengerjakan tugas itu di berbagai mata pelajaran, tetapi dia punya cita-citanya secara internalnya dia ingin menjadi seorang psikolog profesional, maka dia akhirnya termotivasi gitu ya, bahwa saya ingin menjadi psikolog profesional maka saya harus mengerjakan tugas-tugas saya, karena kalau tidak mengerjakan tugas kan tadi dia kemungkinan tidak akan lulus sekolah gitu, seperti itu ya. Oke, next. Kemudian yang D, oke, satu lagi. Ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini, keyakinan kelas itu lebih dari jadi di sini ada keyakinan kelas, ada nanti tuh biasanya ada peraturan kelas ya. Nah, apa sih bedanya peraturan dengan keyakinan? Kalau keyakinan kelas ini lebih dari sekedar aturan ya, gitu. Kalau aturan pasti ada konsekuensi biasanya ya. Aturan seperti tadi misalnya aturan tidak boleh merokok di sekolah, maka kalau merokok di sekolah kamu dapat poin negatif 50 gitu kan. Nah, kalau keyakinan di sini lebih dari sekedar aturan. Keyakinan ini mencerminkan nilai-nilai fundamental yang disepakati bersama untuk menciptakan budaya positif. Terutama di sini kan keyakinan kelas ini budaya positif yang dilakukan di kelas gitu. Kemudian proses pembentukannya bagaimana? Melibatkan seluruh anggota kelas dalam menciptakan dan menyepakati keyakinan yang menggantikan peraturan spesifik dengan prinsip universal yang mudah diingat dan relevan. Jadi sebenarnya keyakinan itu berarti peraturan sebenarnya yang dibuat oleh kelas secara bersama-sama dan itu diyakini bersama-sama. Jadi udah ngerti gitu anak-anaknya, oh iya kalau misalnya nggak ngebersihin, nggak mengerjakan tugas piket berarti saya harus apa gitu kan, seperti itu contohnya ya teman-teman. Tapi kalau peraturan biasanya satu arah gitu biasanya. Kamu pokoknya ke sekolah poin apa 10 gitu kan negatifnya, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan biasanya dibuat bersama-sama dengan anak-anak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya mangga dilanjutkan oleh Miss Leslie. Terima kasih Bu Dian. Kita sudah sampai ke keyakinan kelas. Saya mau tambahkan sedikit tentang keyakinan kelas. Selama ini kita tahunya peraturan kelas, dan peraturan itu seperti nyelenehnya kan peraturan itu ada untuk dilanggar. Nah, kalau keyakinan kelas sepertinya belum pernah dengar keyakinan kelas ada untuk dilanggar, karena sudah yakin sendiri, sudah sadar sendiri, jadi tidak perlu ada yang dilanggar. Nah, proses pembuatan keyakinan kelas ini kemarin kebetulan saya sudah praktekkan, dan ternyata anak-anak lebih antusias daripada kita ngasih peraturan dari kita. Anak-anak diajak ngobrol. Poin pentingnya adalah kalau peraturan kelas itu pakai kata negatif. Jadi depannya misalnya kita mungkin pernah lihat atau baca tidak boleh, dilarang, jangan. Nah, hindari kata-kata negatif saat membuat keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas depannya itu jadi kalimat positif. Misal kita ingin bikin keyakinan kelas yang sebelumnya katanya seperti ini. Tidak boleh mengganggu. Tidak boleh mengganggu saat belajar, misal tidak boleh mengganggu saat belajar. Di depan kan ada kata tidak. Nah, kita hilangkan kata tidaknya yang sebetulnya artinya sama saja. Kira-kira kalau kalimat tidak boleh mengganggu teman, kata lainnya apa sih? Oke, seperti itu. Saling menghargai, misal saling menghargai antar teman. Banyak kata-kata negatif yang bisa dihilangkan sehingga akhirnya saat anak-anak diajak diskusi ini harusnya seperti apa, mereka akhirnya jadi tahu, oh iya, dan aku harus seperti itu. Kemarin
prosedurnya saya sampaikan gambaran seperti itu, lalu anak-anak menulis di kertas kecil, mereka menulis apa yang ingin mereka lakukan di kelas, ini kelas yang seperti apa, sebagai keyakinan mereka, lalu ditempel di dinding, lalu dikelompokkan, setelah itu direvisi. Apakah ini masih peraturan atau sudah keyakinan yang tadi? Apakah ada kalimat negatifnya, kata negatifnya atau tidak? Setelah itu, setelah disepakati, dibaca bersama, akhirnya dipilih mana yang mau diambil, karena tidak mungkin semua diambil karena terlalu banyak. Nah, kemarin di kelas 11 diambil 3. Setelah itu proses berikutnya adalah anak-anak diminta untuk menandatangani dokumen kesepakatan kelas. Jadi bukan hanya sekedar setelah itu selesai, ternyata harus ada dokumennya. Saat mereka menandatangani itu artinya mereka secara sadar, aku sudah tahu dan aku mau menjalankan. Seperti itu. Boleh kemudian sekarang kita ke yang berikutnya. Kita ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini disusun berdasarkan urutan modul yang ada di LMS-nya. Jadi ini beberapa hal yang perlu disampaikan, jadi disingkat-singkat saja. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Setiap manusia itu butuh itu semua, bukan hanya butuh sandang, pangan, papan, tapi butuh juga hal-hal yang seperti ini. Pertama, pastinya butuh bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis dasar seperti makanan dan rasa aman. Manusia itu butuh makanan, butuh rasa aman. Terus kedua, kasih sayang dan penerimaan. Kebutuhan merasa dicintai dan diterima. Ketika kita hidup tanpa dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi kita, rasanya mungkin untuk sebagian orang, ngapain aku hidup? Orang-orang sekitar juga gak peduli sama aku. Jadi ternyata memang butuh kasih sayang dan penerimaan di sebuah lingkungan. Berikutnya penguasaan. Apa itu penguasaan? Kebutuhan untuk merasa kompeten dan dihormati. Semua orang berlomba sekolah, ikut pelatihan ini, ikut itu, pasti ujung-ujungnya ingin meningkatkan kompetensinya dan ingin merasa dihargai. Nah, ini adalah kebutuhan penguasaan. Nomor 4 adalah kebebasan. Kebutuhan untuk memiliki pilihan dan kontrol atas hidup sendiri. Kalau kita dikasih kebebasan, akhirnya kita akan makin berkembang. Kalau misalnya kebebasan kita dikekang, pastinya berkembangnya jadi tersendat. Jadi kita benar-benar butuh kebebasan, butuh dikasih pilihan. Nomor 5, kesenangan. Ini kebutuhan untuk menikmati hidup dan bersenang-senang. Semua orang pasti tujuannya ingin bahagia, ingin happy, ingin senang. Termasuk siswa saat ke sekolah, salah satu tujuannya mau ngapain ke sekolah, mau main. Nah, karena mereka tidak bilang mau belajar, tapi pengen main. Berarti siswa itu ke sekolah ingin mencari kesenangan. Dan mudah-mudahan dari kesenangan mereka bisa sambil belajar. Berikutnya, dunia berkualitas. Seperti apa dunia berkualitas? Konsep ini menggambarkan dunia ideal seseorang di mana kebutuhan dasar mereka, yang apa itu 5 kebutuhan dasarnya terpenuhi. Siapa yang berperan untuk memenuhi? Salah satunya adalah guru. Guru berperan dalam membantu siswa membangun dunia berkualitas mereka yang penuh dengan pengalaman positif dan nilai kebaikan. Artinya, setiap siswa punya dunia ideal mereka masing-masing, punya standar dunia ideal mereka masing-masing, dan kita yang mengarahkan. Tidak mungkin sama. Boleh kemudian yang berikutnya? Kayaknya ada restitusi. Restitusi tadi sudah disinggung, ada segitiga restitusi. Nah, ini restitusi 5 posisi kontrol. Ngomongin siapa sih? Ini ngomongin kita sebagai pendidik. Kita teh sebagai apa? Ada 5 posisi kontrol menurut Diane Gossen. Berbagai pendekatan dalam mengelola perilaku siswa. Misal, kalau ada kasus yang tidak menyenangkan, mungkin kalau zaman dulu langsung tidak ditanya dulu, langsung dihukum gitu. Kalau sekarang ternyata tidak boleh. Tanya heula, kunaon, aya naon, guru kumaha, semua dibalikin ke anak. Biar anaknya sadar sendiri. Ini posisinya sebagai apa? Kalau sebagai penghukum, menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ini yang biasanya zaman-zaman dulu masih seperti ini. Ada salah sedikit atau ada salah, pokoknya tanpa ditanya dulu langsung dihukum dengan hukuman yang kadang-kadang maaf mungkin tidak nyambung ya. Misal salahnya misal terlambat terus dijemur, rasanya asa kurang relevan ya, masa terlambat tapi kok dijemur gitu, asa kurang nyambung gitu, mungkin harus dikaji ulang. Yang dulu-dulu teh kalau ngasih hukuman teh harus yang nyambung gitu, yang bermanfaat. Berikutnya, membuat merasa bersalah. Ini menggunakan rasa bersalah untuk mempengaruhi perilaku. Jadi saat siswa bikin salah, kita bikin mereka makin merasa bersalah. Aku udah kamu, ya salah sendiri, bla gitu. Nah,
siswa kita sebagai teman, rasanya semua akan menjadi mudah, walaupun kadang-kadang kalau sudah terlalu bestie, jadi kadang siswa tidak tahu batasannya gitu, karena mau jadi maaf jadi culamu misal saat itu sudah keterlaluan, berarti kita yang ingetin lagi. Sebagai bertugas sebagai pemantau, ini mengawasi dan menemukan peraturan dengan tegas. Jadi kalau misal begini, di sekolah kita aturannya adalah harus memakai sepatu hitam misal, dengan esensi ini dan itu peraturannya memang sudah tertulis harus memakai sepatu hitam. Suatu hari misal ada yang tidak memakai sepatu hitam, kita pantau, kita lihat, tidak langsung misalnya dihukum atau apa, dilihat dulu, setelah itu nanti ditanya, diajak ngobrol pulang dan sebagainya. Siapa tahu mungkin di rumahnya kebanjiran, bukan karena, dan siapa tahu ini kali pertama, jadi tidak boleh langsung divonis. Berikutnya adalah manajer, mengajak siswa untuk bertanggung jawab dan mencari solusi sendiri. Ini yang paling ideal, kita sebagai guru harus di posisi, kalau tidak pemantau, kita harus menjadi manajer. Karena kalau sudah jadi manajer, dikelola dengan baik, insya Allah nanti bawahannya juga akan jadi bawahan yang baik dan berkualitas. Amin, mudah-mudahan. Tujuan akhirnya, itu ya yang tadi saya bahas, menjadi posisi manajer adalah yang paling ideal, di mana siswa belajar menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Masih ada satu lagi ya? Oke, ini restitusi, segitiga restitusi. Ini yang tadi yang ada dipraktekkan, jadi kita coba balik. Kita tampilin dulu praktek yang sudah kita demonstrasikan di sekolah, dan ini teorinya. Jadi ada segitiga. Ini alat untuk membantu guru mengelola disiplin dengan cara yang konstruktif, tidak langsung divonis, tidak langsung dihukum, tapi diajak ngobrol, terus dikasih pandangan, dan dia biar sadar sendiri dan dia tahu harus ngapain. Alatnya jalan kok, anak-anak itu kreatif kok, jadi mereka pasti bisa menyampaikan apa yang mereka inginkan. Jadi menanyakan keyakinan itu adalah menghubungkan perilaku dengan nilai-nilai positif yang dipercayai siswa. Baik, terima kasih Miss Lesi dan Ibu Dian yang telah memberikan kesempatan kami dan menanggapi apa yang sudah disampaikan sangat bagus ya, luar biasa. Ternyata peraturan dan keyakinan serta disiplin positif itu semua sangat berkaitan, ataupun konsekuensi itu adalah sebuah kesalahan ya. Selama ini kan kita selalu pernah katakan begitu, tidak selalu mungkin pernah melakukan hal itu tidak baik. Lantas Tuhan kita sendiri memberikan dua itu, bagaimana tuh antara surga dan neraka bagi melakukan kejahatan, kesalahan, nanti dia akan berdosa. Nah ini bagaimana? Mohon diberikan penjelasan. Terima kasih banyak. Ini kita mau praktek segitiga restitusi ya. Nah, pertanyaannya kan dari Pak Ustadz juga guru agama. Kita tanya, sebetulnya menurut Pak Ustadz sendiri seperti apa? Karena kan dia, oh iya, sebetulnya begini, menurut saya begini. Coba kita gali dulu. Apa jawabannya? Makanya saya tanya, saya belum tahu, tetapi mungkin menurut ya secara betul ya dari pengetahuan atau yang saya dapat mungkin dari guru-guru saya selama saya belajar berkaitan dengan sebuah aturan dalam Islam sudah jelas ya, bahwa aturan Islam ada 5, ada wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Ketika orang melakukan haram sudah pasti berdosa, masuk neraka. Tapi orang melakukan kewajiban dan dapat dilaksanakan, maka sudah pasti ya, akan masuk surga, akan mendapatkan pahala. Nah, berkaitan dengan ini, mungkin Bu begini kali ya. Saya juga melihat beberapa guru saya ketika mengajarkan siswa atau pengajian atau dalam pembahasan, jadi diselipkan kata-kata untuk serta tidak secara langsung. Karena hal-hal yang memang sudah ada peraturannya, memang sudah saklek, itu harus diterapkan peraturannya. Kalau di Islam juga ya sama. Berarti bisa kalau mau curi, bisa kalau mau diterapkan, bisa potong yang kanan itu ya, dan seterusnya, dan itu sudah ada aturannya. Boleh? Enggak? Oke, tambahan ya. Jadi yang dimaksud kalau pemahaman saya juga betul tadi kata Miss Lesi ya. Jadi kalau memang peraturan itu ya memang wajib ada peraturan. Kayaknya kalau dunia ini kalau tidak ada peraturan akan hancur ya, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan restitusi di sini adalah bagaimana si penjahat nih misalnya ya, sampai dia bisa sadar gitu loh, tidak melakukan kesalahannya kembali,
yang menjadi taubatan nasuha gitu ya. Nah itu kan diperlukan yang namanya restitusi gitu. Jadi peraturan, ya peraturan. Jadi yang dimaksud sebagai penghukum dia ulah sebagai penghukum, maksudnya tes penghukum dalam arti tanpa ada nggak nanya ini itu, tapi tiba-tiba langsung ngehukum gitu kan. Kan secara hukum negara juga kan ketika ada tersangka misalnya ya, tersangka itu kan ada proses dulu ya, diproses dulu pengadilan dulu sampai dia diberi hukuman misalnya berapa tahun penjara misalnya gitu. Jadi ada proses dulu, nggak langsung gitu dengan penuh emosi. Nah itu yang dimaksud, jangan seperti itu gitu loh, jadi seorang guru teh gitu ya. Itu tadi ditanya dulu, sekarang kan bagusnya ya ditanya dulu gitu kan kesalahannya, cek penyebabnya apa gitu kan, sampai dia nggak nanya ini itu, tapi tiba-tiba langsung ngehukum gitu kan. Kan secara hukum negara juga kan ketika ada tersangka misalnya ya, tersangka itu kan ada proses dulu ya, diproses dulu pengadilan dulu. Saya mohon pastinya berarti untuk segitiga restitusi ini tidak ada hukuman, tapi lebih ke ada kata konsekuensi. Jadi kalau begitu konsekuensinya seperti apa? Boleh kemudian, alhamdulillah diskusi kita sudah selesai, kita sudah di penghujung acara. Jadi kesimpulannya, mari intinya adalah kami mengajak kepada rekan-rekan, mari bersama-sama menjadi agen perubahan positif. Akhir kata, ini ada kutipan dan mungkin akan menyadarkan kita. Terima kasih juga kepada ada Hilal, ada Botik, ada Gusti, ada Sultan yang bersedia membantu dari pasukan, karena kalau minta tolong teman-teman pesertanya aja segini, masa berenang harus cucut dan sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Semoga ada hal yang bermanfaat yang bisa didapat oleh teman-teman dan kita semua. Kita kemudian ada yang ditambahkan? Terima kasih aja semuanya teman-teman. Ya, alhamdulillah kita akhiri. Semoga kita doakan semoga mereka lekas sembuh. Amin. Kalian juga semoga diberikan kesehatan. Amin. Hari ini kita akan menentukan bersama tentang keyakinan kelas. Pernah dengar keyakinan kelas? Benar? Benar. Apa keyakinan kelas? Siapa tadi yang bilang pernah dengar? Pernah dengar apa? Masih lalu-lalu gak apa-apa. Kalau peraturan kelas pernah dengar? Apakah kalian lebih familiar dengan keyakinan kelas atau peraturan kelas? Peraturan
Misalnya tidak berisik bisa. Tidak berisik. Menurut kalian positif atau negatif kata tidak berisik? Negatif. Gimana supaya tidak berisik itu jadi positif? Belajar dengan tentang lebih positif, tapi tidak ada kata negatifnya. Jadi itu namanya kayak inovasi. Silakan tulis di sini. Miss harus ada namanya nggak usah. Tulis yang besar. Setelah Anda tulis tempel di sini. Bisa? Sekarang tidak usah lebar-lebar, sebelah sini aja. Oke, sambil kita tolong dibantu digeser ke belakang. Nanti kalau lebih kasih lagi ke Miss. Belakang. Pakai pulpen atau spidol boleh biar kelihatan. Di sini ya. Di sini lihatin apa? Kalau sudah segera tempel. Sekitar sini aja. Tidak usah berpikir keras. Di bawah. Depan silahkan tempel. Jangan tinggi. Biar bisa tempel ini. Pas nempelin tolong didokumentasikan. Ya jangan mungkin yang video boleh mendekat. Yang belum silahkan di ini, di apa? Ditempel. Sama. Sudah semua? Sudah belum? Sudah ditempel? Setelah ini nanti misalkan kelompokkan. Kalau kira-kira katanya sama, berarti kita akan ambil satu kata aja. Kita buka deh. Tulis. Sambil mulai dikelompokkan ya. Boleh dibantu, kalau ada beberapa yang bantu buat mengelompokkan supaya cepat. Beri tentang kebersihan nih. Kebersihan.
Sopan santun. Sopan santun? Ini kan garis besarnya senang, ceria. Jadi apa? Bahagia. Belajar dengan Bahagia. bahagia, boleh. Atau bagaimana kalau gini, menciptakan kebahagiaan? Ya. Kalau kalian kan udah di sini nih di atas ya. Iya. Jadi ciptakan kebahagiaan. Kalau kalian bahagia, sepertinya semua akan mudah terserap. Sedang belajar lah. Ciptakan kebahagiaan. Pak, yang ini komitmen dalam mengumpulkan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu berarti komitmen dalam Belajar. dalam tugas. Kan bukan masalah tepat waktunya benar, apakah sesuai atau enggak tugasnya. Tepat waktu kalau tidak sesuai berarti tidak berkomitmen. Komitmen dalam tugas. Next, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan piket di kelas, melaksanakan piket. Ke sini. Silakan. Ini apa ini? Menjaga kebersihan. Melakukan berbicara sopan, tidak kasar, hormat kepada guru. Kira-kira ada masuk ke sini nggak? Berbicara sopan, hormat kepada guru. Kalau menurut Miss masuk ke rukun. Berarti akhirnya 11-11 punya kesepakatan 5 yang dibuat oleh kalian sendiri, yaitu pertama kompak dan rukun, 2 fokus saat belajar, 3 ciptakan kebahagiaan, 4 komitmen dalam tugas, 5 menjaga kebersihan. Bisa dilaksanakan? Bisa. Ingat, ini bukan peraturan, ini adalah keyakinan kalian. Peraturan itu biasanya ada untuk dilanggar, tapi kalau keyakinan karena kalian sudah yakin, kalian akan berusaha untuk mewujudkan. Paham ya? Oke. Yang ini karena sudah diketahui bersama, sudah kalian buat bersama, kita buat perjanjiannya. Nanti kalian tolong tanda tangan di bagian yang namanya kalian. Nah, ini nanti ya pakai 1 sampai 5 nanti ditulis di sini. Nanti Miss bantu tulis, nanti kalian tanda tangan sebelah sini, setelah selesai nanti bisa. Silakan di depan. Pulpennya, Pak, tadi pulpennya di bawah, pulpen hitamnya di barengan. Jadi namanya tanda tangan di sini. Tanda tangan dia. Dua rangkap, silakan tanda tangan ada 2 rangkap. 2 rangkap saja. 2 rangkap ya. Atau di sini. Silakan masuk. Tadi kita datang. Jangan lupa fotonya. Dua kali ya. Lihat nomornya 2 kali. Sudah nggak apa-apa. Sabar ya. Punya siapa? Udah bisa. Ya masih ya, fotonya masih ya. Dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Kalian juga sudah tanda tangan. Terima kasih atas kerjasamanya untuk yang sekarang.
Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.